Kelainan kongenital itu apa ya? Mungkin kelainan kongenital asing bagi beberapa orang. Biasanya orang-orang mengenalnya dengan cacat lahir atau cacat bawaan. Mari kita bahas tuntas tentang kelainan kongenital bersama para mahasiswa program studi keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Nurlaila Rizky. Saya Tiasa Zamira. Saya Selvi Afisa. Kelainan kongenital, cacat lahir atau cacat bawaan adalah gangguan kesehatan yang sudah ada sejak dilahirkan. Gangguan ini dapat berupa kelainan struktur tubuh, kelainan fungsi tubuh, atau kelainan metabolisme dalam tubuh. Penyebab kelainan kongenital dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah faktor genetik. Kelainan kromosom. Kromosom sendiri merupakan tempat menyimpan DNA yang ada di inti sel yang mengandung materi genetik pewaris sifat pada suatu organisme. Kelainan genetik pada ayah atau ibu kemungkinan besar akan berpengaruh atas kelainan kongenital pada anaknya. Dapat diwariskan sebagai unsur dominan atau dominant traits atau terkadang sebagai unsur resesif. Faktor genetik yang kedua adalah kelainan pada gen. Kelainan pada gen dapat berupa kerusakan atau kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi sel abnormal. Mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh dapat terjadi karena mutasi gen. Karena jaringan itu sendiri abnormal secara intrinsik, efek klinisnya menetap atau semakin buruk. Faktor lingkungan. Infeksi. Infeksi yang dapat menimbulkan kelainan kongenital ialah infeksi yang terjadi pada periode organogenesis, yakni dalam trimester pertama kehamilan. Dapat menimbulkan gangguan dalam pertumbuhan suatu organ tubuh. Paparan zat berbahaya. Ini dapat disebabkan oleh zat kimia, asap rokok, atau efek samping dari penggunaan obat. Kekurangan nutrisi. Ibu dengan kondisi tersebut biasanya kekurangan asupan nutrisi penting yang berperan dalam menunjang pembentukan organ tubuh janin dalam kandungan. Rendahnya asupan nutrisi ini sebelum pembuahan dapat meningkatkan resiko cacat tabung saraf atau neural tube defect seperti spina bifida. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh kelainan kongenital. Penyakit jantung kongenital. Penyakit jantung kongenital adalah kelainan struktur jantung yang terjadi sejak lahir. Patent ductus arteriosus atau PDI adalah suatu kelainan berupa pembuluh yang menghubungkan arteri pulmonalis kiri dengan aorta descendens yang tetap terbuka setelah bayi lahir. Penutupan fungsional ductus normalnya terjadi beberapa saat setelah bayi dilahirkan. Ciri-cirinya yaitu sesak nafas, mudah lelah, nyeri dada, pusing, dan kaki membengkak. Mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kondisi kepala bayi yang lebih kecil dari ukuran normal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal termasuk infeksi, kelainan genetik, maupun cedera pada otak. Sindrom Down atau biasa kita sebut Down Syndrome. Pada manusia, kita memiliki 23 pasang kromosom. Down Syndrome adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kelebihan pada kromosom ke-21. Kelebihan kromosom ke-21 ini berdampak pada pertumbuhan tengkorak di mana kelebihan ini membuat penderita memiliki bentuk wajah yang khas, seperti dahi yang lebar, rahang pendek, mata naik, telinga kecil, serta bibir atas yang tipis. Selain itu juga memiliki resiko daya tahan tubuh lemah, gagal jantung, usus tersumbat, bahkan skoliosis. Sindrom Turner. Sindrom Turner adalah salah satu kelainan kromosom paling umum yang terjadi pada sekitar 1 dari 2.000 bayi perempuan yang dilahirkan hidup. Pada individu normal terdapat 23 pasang kromosom. Dari pasangan ke-23 ini dianggap sebagai kromosom seks. Mereka dapat berupa XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Sedangkan pada pasien dengan sindrom Turner, salah satu kromosom X pada wanita hilang sebagian atau hilang sepenuhnya. Gejala-gejala yang dialami oleh pengidap sindrom Turner diantaranya adalah hipertiroidisme, dada lebar, infertilisasi, banyak tahi lalat, masalah pada sistem getah bening, telinganya terletak rendah, tulang rahang kecil, leher pendek dan lebar, masalah jantung, tangan dan kaki bengkak. Kelainan kongenital yang kelima, polidaktili. Polidaktili adalah kelainan kongenital di mana seseorang memiliki jari tangan atau jari kaki tambahan. Kelainan ini dapat terjadi pada tangan, kaki, atau keduanya.
Polidaktili bisa disebabkan oleh kelainan genetik dan non-genetik. Polidaktili genetik bersifat autosomal dominan, yang artinya jika terdapat salah satu orang tua menderita kondisi ini, maka kemungkinan anak mengalami polidaktili adalah sekitar 50%. Sedangkan polidaktili non-genetik adalah kondisi yang tidak disebabkan oleh mutasi perubahan atau genetik tertentu, melainkan karena kondisi kesehatan bayi dan ibu selama mengandung. Bibir sumbing. Bibir sumbing adalah kelainan kongenital di mana bibir atas tidak terbentuk dengan sempurna. Hal ini dapat menyebabkan celah pada bibir dan hidung. Kelainan ini cenderung bersifat diturunkan atau hereditary, tetapi dapat terjadi akibat faktor non-genetik juga. Ingat, kelainan kongenital tidak dapat spesifik dicegah. Kita hanya dapat meminimalisirkan resikonya. Wujudkan generasi emas, cegah kelainan kongenital.